Sekitar 20.000 pon bulu babi dikirim ke pabrik Santa Barbara setiap minggu. Anda akan melihat apa yang membuat bulu babi begitu berharga saat cangkang berdurinya terbuka. Hanya dengan 200 gram isi bulu babi seperti itu bisa berharga 1,4 juta rupiah. Dan di Jepang, kamu bahkan dapat lebih dari 5 kali lipat menjualnya, yang artinya bisa sampai 7 juta rupiah. Silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Bulu babi adalah salah satu dari beberapa makanan laut yang masih dipanen dengan tangan oleh penyelam saat ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengambilnya dari dasar laut California. Jadi mengapa ada begitu banyak bulu babi? Dan bagaimana, dengan jumlah yang banyak ini, harga bulu babi masih begitu mahal? Bulu babi adalah makanan lezat yang berharga di beberapa negara di dunia. Gonat berwarna kuning oranye sering disajikan dalam sushi dan bahkan bisa langsung dimakan dari cangkangnya. Ada ratusan spesies bulu babi, tetapi hanya beberapa yang terpilih yang merupakan makanan yang didambakan, termasuk landak laut merah di Santa Barbara. Dikenal sebagai emas California, bulu babi ini dihargai begitu mahal. Untuk menemukan bulu babi seperti ini, penyelam harus mengumpulkan bulu babi dengan tangan. Michael Robertson telah menyelam untuk mencari bulu babi selama 15 tahun. Dia memulai hari-harinya lebih awal, berlayar sebelum matahari terbit. Dia dan krunya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk mencapai tempat menyelam yang bagus. Michael biasanya mencari tempat yang memiliki banyak rumput laut yang melimpah untuk membantunya memutuskan di mana harus menyelam. Menurutnya lebih banyak rumput laut, biasanya berarti banyak bulu babi berkualitas lebih baik. Kurangnya jumlah rumput laut berdampak pada jumlah bulu babi merah. Hal ini juga strain ekosistem laut dan spesies yang mengandalkan hutan rumput laut untuk habitat hewan tersebut. Seiring dengan pemanasan air dan polusi dalam beberapa dekade terakhir, jumlah bulu babi merah juga menurun. Bulu babi dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makan, bahkan tanpa gonat. Dan setelah penurunan jumlah populasi bintang laut yang merupakan salah satu predator bulu babi, pada tahun 2013, populasi bulu babi ungu meledak, lebih dari 95% dari hutan rumput laut California. Bulu babi ungu lebih kecil dan menghasilkan lebih sedikit gonat, jadi cuma ada sedikit permintaan di pasar untuk bulu babi ungu. Bulu babi ungu berkembang biak dan memakan lebih banyak rumput laut daripada bulu babi merah. Akhirnya bulu babi merah menjadi lebih sulit ditemukan oleh penyelam. Menemukan tempat yang tepat untuk menyelam hanyalah tantangan pertama. Beberapa orang bertanya-tanya apakah menyelam untuk mendapatkan bulu babi adalah pekerjaan yang berbahaya. Hal ini bisa berbahaya jika Anda tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil bulu babi. Michael dan rekannya Fred membutuhkan alat khusus, yang merupakan salah satu peralatan penting yang disebut penggaruk. Bahkan dengan peralatan yang tepat, dan juga penyelaman yang baik, tidak bisa juga menjadi jaminan akan benar-benar aman. Biasanya, ada hanya sekitar 5 gonat di dalam setiap bulu babi. Dan tanpa rumput laut yang cukup untuk dimakan bulu babi, gonat akan mulai mengerut. Dalam beberapa kasus, bulu babi akan benar-benar kosong, tidak berisi apapun di dalamnya. Michael hanya bisa memanen bulu babi setidaknya berukuran 3/4 inci. Setelah 12 jam pencarian, Michael kembali dengan 750-900 pon bulu babi. Gonat sangat mudah busuk, dan hanya tetap segar selama sekitar 1 minggu. Pekerja memecahkan setiap bulu babi dan berusaha menghindari kerusakan dari gonat di dalamnya. Kemudian saatnya untuk salah satu bagian yang paling penting dari proses ini yaitu membersihkan gonat. Tahap ini membutuhkan perhatian yang tajam terhadap detail. Jika pekerja tidak sepenuhnya membuang usus di dalam duri itu, gonat akan terdegradasi lebih cepat.
Dan jika salah satu gonad robek selama proses ini, nilainya akan langsung turun. Pekerja kemudian menyortir gonad berdasarkan warna, memastikan setiap baki memiliki warna yang seragam, ada yang warna kuning atau oranye. Setelah mereka mengemas setiap baki kayu, mereka menggunakan pinset untuk memeriksa kembali setiap gonad dan dengan lembut membuang sisa-sisa rumput laut, cangkang, atau duri. Gonad yang paling berharga menghasilkan grade A+. Gene menjual baki premium seberat 200 gram seharga 1,4 juta rupiah. Uni yang berwarna kuning cerah atau oranye berasal dari bulu babi jantan yang lebih manis. Biasanya hanya ada satu gonad premium dari setiap 100 bulu babi. Gonad bulu babi tidak selalu menjadi makanan berharga di Amerika, terutama di tahun 70-an. Bulu babi santa berbara secara tradisional dikirim ke Jepang, sampai keruntuhan yang terhenti pada pertengahan tahun 90-an. Untungnya bagi keluarga Gene dan produsen Amerika lainnya, tren makan sushi meledak di Amerika pada waktu yang sama.